Suara azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung kampung. Seperti biasa, Pak Hasan bergegas bangun. Usianya kini sudah hampir 60 tahun, dan selama 30 tahun terakhir, ia tak pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai sosok rajin dan taat. Namun, pagi itu berbeda. Setelah sholat, Ustadz muda yang baru pindah ke kampung mereka memberi sedikit pengumuman. Insya Allah, pada Isya, nanti kita akan adakan kajian singkat tentang fikih sholat. Tema malam ini, kesalahan kecil yang bisa membatalkan sholat. Pak Hasan mengangguk pelan. Ia berpikir, mungkin untuk anak muda saja. Saya sudah sholat sejak lama. Tapi malam itu, entah kenapa, hatinya tergerak untuk datang. Masjid tampak ramai. Ustadz muda itu membuka dengan senyum tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahukah kita bahwa sholat yang kita lakukan selama ini belum tentu sah? Karena sahnya sholat bukan hanya soal niat dan gerakan, tapi juga syarat dan rukunnya. Pak Hasan mulai menegakkan duduknya. Ustadz melanjutkan, contohnya, wudhu. Jika air tidak mengenai kulit secara sempurna, misalnya sela jari, atau bagian siku tidak tersentuh air, maka wudhunya tidak sah. Dan kalau wudhu tidak sah, maka seluruh sholat juga tidak sah. Pak Hasan tertegun. Ia teringat kebiasaannya selama ini. Setiap kali berwudu, ia selalu tergesa-gesa. Tangan disiram seadanya, wajah hanya disentuh cepat. Kaki kadang masih kering di bagian tumit. Ia menelan ludah. Dan lanjut sang ustadz, banyak yang tidak tahu bahwa tumaninah, diam sejenak dengan tenang dalam setiap rukun sholat, itu adalah rukun, bukan sunnah. Jika seseorang ruku atau sujud tanpa tenang, hanya sekadar menunduk dan bangkit cepat, maka sholatnya belum sah di sisi Allah. Suasana masjid mendadak hening. Beberapa jamaah menunduk. Pak Hasan menatap lantai. Ia teringat lagi. Selama ini, ia sholat cepat. Bahkan sering selesai lebih dulu dari jamaah lain. Kadang hanya sekilas, ruku dan sujud, seakan mengejar waktu. Setelah kajian selesai, Pak Hasan pulang dengan langkah pelan. Ia masuk ke kamarnya, duduk di atas sajadah. Air matanya mulai menetes. 30 tahun ia bangga karena tak pernah meninggalkan sholat. Tapi malam itu, ia merasa seperti orang yang baru belajar kembali. Ia berkata lirih, "Ya Allah, kalau selama ini sholatku tidak sah, apa yang akan aku bawa saat menghadapmu nanti?" Istrinya datang mendekat. Heran melihat suaminya terisak. "Ada apa, Bang?" Pak Hasan mengusap wajahnya. "Ternyata, selama ini, sholat abang belum benar. Abang sering tidak tumaninah. Wudhu pun kadang asal. Abang takut, Din. Abang takut semua ibadah abang sia-sia." Istrinya ikut meneteskan air mata. Mereka berdua lalu mengambil air wudhu dengan tenang. Perlahan, memastikan setiap bagian terkena air. Malam itu, mereka berdiri untuk sholat 2 rakaat. Dengan gerakan paling pelan, paling khusyuk yang pernah mereka rasakan. Sejak hari itu, kehidupan Pak Hasan berubah. Ia tidak lagi terburu-buru saat sholat. Ia mengajarkan anak-anak muda di surau cara berwudu dengan benar, mengulang bacaan dengan perlahan. Setiap kali ada yang tergesa-gesa, ia menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan seperti abang dulu. Abang baru sadar, sholat cepat itu bukan tanda rajin, tapi tanda lalai. 30 tahun bukan waktu yang sebentar." Tapi bagi Pak Hasan, penyesalan itu justru menjadi awal perjalanan baru. Ia tidak malu mengaku salah, karena ia tahu Allah Maha menerima taubat hambanya. Dan setiap kali ia berdiri di hadapan Allah, dengan tumaninah penuh dan hati yang benar-benar hadir, ia selalu berbisik, "Ya Allah, terimalah sholatku kali ini. Jika dulu banyak yang sia-sia, semoga kali ini Engkau ridha." Malam demi malam berlalu. Masjid kini selalu ramai oleh orang-orang yang belajar memperbaiki sholat. Dan di saf paling depan, sosok Pak Hasan selalu berdiri tegak, tenang, dan penuh harap. Karena kini ia tahu, lebih baik terlambat sadar daripada terus salah tanpa pernah tahu.